Let's go. 수업 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi akad istisna dalam akuntansi syariah. Baik, yang pertama kami akan membahas latar belakangnya. Akad istisna merupakan bagian lembaga keuangan syariah, sehingga jual beli ini dapat dilakukan di lembaga keuangan syariah. Istisna dapat dilakukan langsung antara dua belah pihak, antara pemesan atau penjual, seperti atau melalui perantara. Dalam perkembangannya, ternyata akad istisna lebih mungkin banyak digunakan di lembaga keuangan syariah daripada salam. Hal ini disebabkan karena barang yang dipesan oleh nasabah atau konsumen lebih banyak barang yang belum jadi dan perlu dibuatkan terlebih dahulu dibandingkan dengan barang yang sudah jadi. Secara sosiologis, barang yang sudah jadi telah banyak tersedia di pasaran, sehingga tidak perlu dipesan terlebih dahulu pada saat hendak membelinya. Oleh karena itu, pembiayaan yang mengimplementasikan istisna menjadi salah satu solusi untuk mengantisipasi masalah pengadaan barang yang belum tersedia. Selanjutnya, ada rumusan masalah. Yang pertama, apa itu akad istisna dalam akuntansi syariah? Yang kedua, apa saja dasar hukum dan ketentuan dalam akad istisna? Yang ketiga, menjelaskan jenis-jenis akad istisna. Yang keempat, bagaimana perlakuan akuntansi akad istisna? Dan yang terakhir yaitu memberikan ilustrasi pada akad istisna. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Di sini ada 5 tujuan. Yang pertama, mengetahui apa itu akad istisna dalam akuntansi syariah. Yang kedua, mengetahui dasar hukum dan ketentuan akad istisna. Yang ketiga, mengetahui apa saja jenis akad istisna. Yang keempat, mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi PSAK akad istisna. Dan yang terakhir, mengetahui contoh kasus ilustrasi pada akad istisna. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian akad istisna. Kata akad berasal dari bahasa Arab, yakni kata al-qad, yang berarti ikatan, mengikat. Secara bahasa, kata al-qad bentuk masdarnya asal yaitu aqadah dan jamaknya adalah al-uqud yang memiliki arti perjanjian, kontrak yang tercatat. Lafal istisna menurut bahasa kemudian ditambah dengan huruf alif, sin, dan ta, dan sana'ah berasal dari kata istisna, yaitu yang meminta dibuatkan sesuatu. Secara istilah, istisna adalah suatu kontrak jual beli yang dibuat oleh seseorang yang ahli dalam pembuatan barang dan atau produsen, pemesan apa yang diperjanjikan, yaitu pemesan membeli sesuatu yang barang dan pengerjaannya dilakukan oleh seseorang produsen. Selanjutnya yaitu dasar hukum akad istisna. Di sini ada 5. Yang pertama, sumber hukumnya berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. Yang ketiga, Al-Jima. Dan yang keempat, kaidah fikih. Dan yang terakhir, fatwa DSN MUI nomor 6. Selanjutnya ada rukun akad istisna. Di sini rukun akad istisna terbagi menjadi 3. Yang pertama, pelaku terdiri atas pemesan, yaitu pembeli atau mustasni, dan penjual atau pembuat atau syani. Yang kedua yaitu objek akad berupa barang yang akan diserahkan dan modal istisna yang berbentuk harga. Dan yang terakhir yaitu ijab kabul dan serah terima. Selanjutnya ada ketentuan akad istisna, yaitu ada 2. Yang pertama, pelaku cakap hukum dan balik. Yang kedua, objek akad. A. Ketentuan syariah tentang pembayaran. Yang pertama, alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Demikian juga dengan cara pembayarannya. Yang kedua, harga yang telah ditetapkan dalam akad tidak boleh berubah.
Akan tetapi, apabila setelah akad ditandatangani, pembeli mengubah spesifikasi dalam akad, maka penambahan biaya akibat perubahan ini menjadi tanggung jawab pembeli. Yang ketiga, pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Yang keempat, pembayaran tidak boleh berupa pembebasan utang. Selanjutnya B, ketentuan syariah bayar. Yang pertama, barang pesanan harus jelas spesifikasinya, jenis, ukuran, mutu, sehingga tidak ada lagi jahalah atau ketidakjelasan, dan perselisihan dapat dihindari. Yang kedua, barang pesanan diserahkan kemudian. Yang ketiga, waktu dan penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Yang keempat, barang pesanan yang belum diterima tidak boleh dijual. Yang kelima, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Yang keenam, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiar atau hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Yang ketujuh, dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat, tidak boleh dibatalkan sehingga penjual tidak dirugikan karena telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Ijab kabul. Ijab kabul atau serah terima adalah pernyataan dan ekspresi saling ridho di antara pelaku-pelaku akad, baik secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Logika, orang membutuhkan barang yang spesial dan sesuai dengan bentuk dan kriteria yang dia inginkan, dan barang dengan ketentuan demikian itu tidak didapatkan di pasar, sehingga ia merasa perlu memesannya dari para produsen. Bila akad pemesanan semacam ini tidak dibolehkan, maka masyarakat akan mengalami banyak kesusahan. Selanjutnya berakhirnya akad istisna. Kontrak istisna bisa berakhir berdasarkan kondisi-kondisi berikut. Yang pertama, dipenuhinya kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Yang ketiga, pembatalan hukum kontrak. Hal ini dilakukan jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakannya kontrak atau penyelesaiannya, dan masing-masing pihak menuntut pembatalannya. Selanjutnya ada jenis-jenis akad istisna. Yang pertama, istisna tunggal. Istisna tunggal akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli dan penjual atau pembuat. Yang kedua ada istisna paralel. Istisna paralel adalah suatu bentuk akad istisna antara penjual dan pemesan, di mana untuk memenuhi kewajibannya kepada pemesan, penjual melakukan akad istisna dengan pihak lain yang dapat memenuhi aset yang dipesan pemesan. Syarat akad istisna yang pertama antara penjual dan pemesan, tidak bergantung pada istisna. Kedua, antara penjual dan pemasok. Selain itu, akad antara pemesan dengan penjual, dan akad antara penjual dan pemesan harus terpisah. Penjual tidak boleh mengakui adanya keuntungan selama konstruksi. Perlakuan akuntansi sesuai PSAK 104. Akuntansi penjual. Biaya perolehan istihana terdiri atas biaya langsung, yaitu bahan baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan, atau tagihan produsen kontraktor pada entitas untuk istihana paralel. Biaya tidak langsung yaitu biaya overhead, termasuk biaya akad dan pra-akad. Khusus untuk istihana paralel, seluruh biaya akibat produsen atau kontraktor tidak dapat memenuhi kewajiban jika ada. Pengakuan pendapatan dapat diakui dengan dua metode berikut. Metode akad selesai, yaitu sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan ketika proses penyelesaian pekerjaan telah dilakukan. 2. Metode presentasi penyelesaian, yaitu sistem pengakuan pendapatan yang dilakukan seiring dengan proses penyelesaian berdasarkan akad istihana. Dari kedua metode ini, PSAK 104 menyarankan penggunaan metode presentase penyelesaian, kecuali jika entitas presentase penyelesaian akad dan biaya penyelesaiannya tidak dapat dilakukan atau ditentukan secara rasional, maka digunakan metode akad selesai. Pendapatan diakui berdasarkan presentasi akad yang telah diselesaikan atau biayanya menggunakan estimasi. Estimasi dilakukan antara lain
dengan menggunakan dasar presentasi pengeluaran biaya, yaitu membandingkan dengan total biaya. Selanjutnya presentasi tersebut dikalikan dengan nilai akad. Akuntansi pembeli. Untuk pembayaran tunai atas pesanan istihana, pembeli mengakui aset istihana dalam penyelesaian sebesar jumlah termin yang ditagih oleh penjual, sekaligus mengakui utang istihana kepada penjual. Contoh, pembayaran tagihan pembelian ditagih sebesar Rp480. Aset istihana dalam penyelesaian Rp140. Utang kepada penjual Rp480. Pada saat aset istihana selesai dibangun, maka pembeli akan melakukan pembayaran terakhir dan melaksanakan serah terima atas aset istihana. Pembayaran istihana secara tangguh. A. Jika aset istihana yang diperoleh melalui transaksi istihana dengan pembayaran tangguh lebih dari 1 tahun diakui sebesar biaya perolehan tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dalam akad istihana tangguh dan biaya perolehan tunai diakui sebagai bahan istihana tangguh. B. Beban istihana tangguhan diamortisasi secara proporsional sesuai dengan porsi pelunasan utang istihana pada saat pembayaran tunai. Ilustrasi akad istihana. Untuk memudahkan kita berikan sebuah ilustrasi terkait akad istihana. CV Mutiara Gemilang yang bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan baju memperoleh order untuk membuat baju anak sekolah SMU senilai Rp60 juta dan mengajukan permodalan kepada Bank Syariah Merdeka. Harga per pasang baju yang diajukan adalah Rp85.000 dan pembayarannya diangsur selama 3 bulan. Harga per pasang baju di pasaran sekitar Rp90.000. Dalam hal ini, Bank Syariah Merdeka tidak tahu berapa biaya pokok produksi. CV Mutiara Gemilang hanya memberikan keuntungan Rp5.000 sepasang atau keuntungan keseluruhan adalah sebesar Rp3.529.412 yang diperoleh dari hitungan 60 juta dibagi Rp85.000 dikali Rp5.000 sama dengan Rp3.529.412. Bank Syariah Merdeka dapat menawar harga yang diajukan oleh CV Mutiara Gemilang dengan harga yang lebih murah sehingga dapat dijual kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah pula. Katakanlah misalnya Bank Syariah Merdeka menawar harga Rp86.000 per pasang, sehingga masih untung Rp4.000 per pasang dengan keuntungan keseluruhan adalah Rp60.000 dibagi Rp86.000 dikali Rp4.000 sama dengan Rp2.790.697. Dari presentasi kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa istihana merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua belah pihak berdasarkan pesanan dari pihak lain, dan barang pesanan akad sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang telah disepakati terlebih dahulu. Mekanisme pembayaran istihana harus disepakati dalam akad dan dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pembayaran di muka, di mana pembayaran dilakukan secara keseluruhan pada saat akad sebelum aset istihana diserahkan oleh Bank Syariah kepada pembeli akhir atau nasabah. Pembayaran dilakukan pada saat penyerahan barang, yaitu pembayaran dilakukan pada saat barang diterima oleh pembeli akhir. Cara pembayaran ini memungkinkan adanya pembayaran termin sesuai dengan proses pembuatan aset istihana. Pembayaran ditangguhkan, yaitu pembayaran dilakukan setelah aset istihana diserahkan oleh bank kepada pembeli. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok 4. Kami akhiri dan banyak terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.